ini apa maksudnya penyebab putusnya? Iya. Karena kayaknya kita tahu kan dulu sempat putus tapi nyambung, maksudnya tidak ada konflik, tiba-tiba nyambung dan sekarang finally kayaknya putus. Ini sebenarnya memang kalau menurut aku ya masalah paling terbesar di antara selama kita pacaran ini yang paling besar. Karena aku ngerasa kayak ada permasalahan kecil yang dipendam. Jadi ada situasi yang dimana aku ngerasa kayak dicuekin atau nggak dihargain, akhirnya meledak di sana. Jadi sebenarnya apa ya? Aku nggak tahu ya mesti gimana ceritanya. Takutnya jadi kayak nanti kalian boleh nanya sendiri sama Dinar. Tapi yang ini dari pandangan aku ya. Ini dari pandangan aku. Jadi Dinar itu lagi meeting sama salah satu musisi lah, musisi di Indonesia di salah satu kafe. Terus kita duduk. Ini aku. Ini sebelah Dinar. Sebelahnya dia. Ya, memang awal nggak ada apa-apa. Maksudnya. Pokoknya singkat cerita, Dinar ini kan memang di situ ada kayak musik, live musik. Jadi kan kalau ngobrol pasti berdekatan kan. Cuman yang bikin aku bete itu kan ada aku di sampingnya, gitu loh. Memang ada asistennya, ada kameramen aku, ada kameramen dia juga. Cuman mereka kan sibuk masing-masing. Aku kan pasti nunggu dia ngobrol sama aku. Nah, yang nambah bikin aku emosi lagi, kalau menurut aku gini ya, aku kan bukan orang yang nggak pernah meeting juga. Aku pernah meeting bawa pasangan dan itu bukan yang terus-terusan ngobrol bla 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 bla, pasangan dicuekin gitu loh. Pasti aku yang akan ketika nggak ngobrol masalah meeting, ini kan udah kelihatan ya dari ajakan untuk meeting di cafe itu aja, ini berarti meetingnya casual bukan formal. Kalau formal nggak mungkin ada suara yang berisik gitu. Berarti kalau meetingnya casual itu pasti bisa dong sesekali ngobrol sama aku. Tapi ini dari gestur tubuh aja, ini misal aku Dinar, ini udah kayak gini. Aku di sini, ini si itulah. Terus tangannya di depan si siapa namanya itu? Si itu. Terus ya aku dikacangin, kesel aja gitu loh. Maksudnya apa ya? Aku sebagai cowok kayak nggak dihargain. Pertama, nggak diajak ngobrol. Yang kedua, di depan mata aku aja berani flirting gitu sama cowok lain gitu loh. Terus akhirnya pulang, aku emosi, kita memang nggak selesai. Dia sempat bilang, enggak, kamu salah lihat. Ya nggak mungkin lah, aku ngelihat dengan kepala mata aku sendiri. Aku cuma emosi kayak bilang, sorry kalau aku nggak terbiasa dengan pergaulan kayak gitu maksudnya. Aku nggak tahu maksudnya. Aku pribadi cemburu banget karena aku juga kayak gini loh. Aku tuh udah umur 33. Teman seangkatan aku tuh semuanya udah punya anak, udah. Jadi siapapun posisi perempuan di posisinya Dinar saat ini, misalnya mau itu Dinar atau siapapun nanti itu, aku tuh pasti fokus ingin nikah gitu. Terus akhirnya ada acara di tanggal 27. Disitulah kita berantem besar dan memilih untuk ya udah bubar. Maksudnya ini bener-bener ini aku sensitif banget kalau masalah ada orang lain, itu sensitif banget gitu. Terus lanjut. Ya, terus Berarti yang mutusin itu siapa? Ya, milih untuk jalan masing-masing. Dinar tetap bilang kayak gini, ya udah aku pusing, ya udah aku pingin waktu sendiri. Enggak, aku yang nggak bisa, aku bilang kan. Kamu tuh selalu nyari pembelaan. Aku tuh cuma minta kamu minta maaf sama aku dan nggak kayak gitu lagi gitu. Sekarang ada pacar kamu di sebelah kamu kayak gitu. Orang ngelihatnya pasti ke aku. Ya aku nggak tahu ya kalau pandangan aku sebagai cowok, maksudnya gua cowok loh, hargain dong gitu. Soalnya aku juga nggak pernah ngegituin orang, jadi pas ya akhirnya gue minta putus sama dia. Dan udah putus pun kita di jalan sempat berantem lagi di chat. Dan akhirnya yang kayak
ya udah kita sama-sama ngambil keputusan ini kayaknya benar-benar kita harus break dulu, introspeksi diri dulu, ada apa nih dengan kita maksudnya. Tapi di sisi lain tadi apakah kemarin ya aku lupa, dia sempat bilang ya udah aku minta maaf, nggak akan ngulanginnya lagi kayak gitu, kalau mau bikin itu bikin kamu sakit hati. Terus memang belum ada kata balikan, soalnya bagaimanapun aku agak sensitif ya masalah cowok, maksudnya karena kalau cowoknya yang godain pacar aku masih bisa terima gitu, tapi kalau udah ceweknya yang flirting ya udah ngapain gitu loh, ngapain buang-buang waktu gitu. Rido, apa ini akumulasi nggak sih dari rentetan mungkin kalian sering berantem terus baikan mungkin statement teteh waktu di podcastnya Aili kan capek mungkin apakah itu Maksudnya capek. Maksudnya berarti masalah seperti ini bukan cuma sekali dua kali dong, maksudnya berarti pernah sering terjadi berantem cekcok gitu maksudnya. Nah, sebelum yang itu Iya. pernah berantem nggak? Ya. Tapi kan sebenarnya permasalahan yang sebelumnya itu sebenarnya kalau kesini-sini aku mikirnya kayak sifat jelek aku, memang ya sifat jelek aku yang suka ngambek, aku akhirnya berubah. Terus ada kesalahpahaman, akhirnya berubah, masih termaafkan. Ini maksudnya kan ini mungkin di pandangan Dinar itu mungkin ya capek karena ngambek, capek karena aku salah paham, tapi kan di pandangan aku, di sisi aku juga aku mikir kayak ada beberapa hal, contoh kecil deh, misalnya kayak dia diwawancara atau dia pas di konten, sampai kayak aku tuh berpikir kayak gini, setiap ditanyakan kapan nikah, serius nggak sama Rido, atau Rido nih kenapa milih Rido, walaupun itu mungkin dia maksudnya bercanda, tapi orang-orang ngelihat, nah ini nih yang aku agak gimana, itu pandangan keluarga tuh sampai bilang itu aja Dinar ngejawabnya santai banget gitu, kalau memang wanita itu nggak mau ya jangan dipaksa. Nah di situ aku itu pertimbangan kemarin putus kayak gitu juga, nambah banyak lah kayak jadi keluar mau pas. Berantem besar apa berantem kecil sih biasanya sih Bang sebelum? Ini menurut aku paling besar. Enggak, yang sebelumnya juga. Sebelumnya sebenarnya kecil aja. Karena biasanya kalau berantem kecil itu hari ini marah, besok kita udah minimal udah baik di telepon, walaupun nggak mau ketemu dulu. Pasti. Tapi di hati kecil mungkin berharap ini nggak sih mungkin jadian lagi, maksudnya nggak mau putus sebenarnya terlepas dari masalah ini. Kan tadi Bang bilang break dulu gitu. Ya terlepas dari masalah ini maksudnya ada di hati yang paling dalam masih ada nggak sih kemungkinan untuk kembali? Apa ya? Sebenarnya gua tuh udah di posisi cowok yang jadi sebenarnya kan Dinar ini ya apa ya, udah di posisi yang pingin nikah, nggak mau main-main, nggak mau kayak aduh gue udah capek deh mulai dari awal lagi, gue udah capek deh mulai dari ngenalin dia lagi, keluarga dia lagi, udah capek lah. Jadi di otak aku itu udah kayak fokus apapun keburukan dia aku akan perbaiki, maksudnya gimana pun kekurangan dia aku akan jadiin lah istri gitu. Dia seiman, itu udah paling aman banget lah, yang penting intinya itu udah, yang lain bisa lah, aku berpikiran kayak gitu. Jadi ya pasti aku memberikan semua ya, maksudnya tuh ya sayang, pasti sayang lah, nggak mungkin, kalian bisa ngeliat sendiri. Bahkan mungkin kalau mungkin aku nggak tahu udah pernah ngomongin atau enggak, jadi ketika aku disuruh milih nemenin dia off air atau aku syuting FTV, itu aku lebih nemenin dia off air, karena aku ngerasa kayak aku tuh happy di sebelah dia, jadi aku kayak ngelakuin apa yang aku happy aja. Bahkan aku nggak ngorbanin yang sebenarnya bisa dibilang kan untuk masa depan aku sendiri itu. Sejauh ini pasca putus masih komunikasi dengan tetap? Ada chat-chatan. Masih ada perdebatan mungkin di chat? Enggak, kita lebih kayak lebih meminta maaf ya satu sama lain, kayak maafin ya kalau aku kurang sempurna, maafin ya kalau aku kurang peka, dan dia lebih, aku nggak tahu waktu itu sempat telepon-teleponan, dan dia kan emang lagi sakit juga, belum sembuh total ya.
Aku nggak tahu waktu itu apa dia nangis atau flu, tapi kalau feeling aku sih nangis. Cuman aku sempat nanya, kamu ada masalah apa? Kalau ada masalah cerita aja, dibilang kan. Enggak, apa karena aku. Jadi kan waktu putus, aku tuh sempat kayak ada satu kata kasar lah. Ada satu kata kasar yang aku tuh nyesel sampai sekarang. Maksudnya kalian kalau pacaran kalau terlalu sayang pasti kayak refleks keluar lah kata-kata itu. Kayak apa ya? Iya bodoh sih omongan itu, akhirnya apa gara-gara kata-kata itu aku minta maaf. Ya kita lebih ngobrol kayak gitu aja sih. Ya. Podcast dengan Irfan Hakim. Oh iya kurang karena banyak itu yang netizen yang kayak nyerang atau awalnya aku cuekin sampai akhirnya adiknya mama tante aku itu marah-marah tapi lewat chat. Dido gini-gini jangan kasarin gini-gini sama apalah pokoknya termakan dengan bukan apa ya itu kan versinya Dinar. Akhirnya aku nonton bla bla. Oh, memang ada sesuatu yang harus aku lurusin ini. Apalagi kalau orang sampai nggak nonton semua, itu seakan-akan kayak aku tuh mukulin, kasar. Terus yang seakan apa ya? Aku nggak nyalain Dinar ya, aku nggak nyalain Dinar. Cuman arahnya itu membuat orang beropini aku yang gini deh nggak ada asap kalau nggak ada api. Intinya itu aja, nggak mungkin lah. Aku orang waras, nggak mungkin aku marah-marah tanpa nggak ada penyebab. Dan membahas beberapa hadiah. Oh iya, agak kecewa juga tapi ya udahlah, aku nggak mau membahas itu maksudnya. Ya sempat ngomong apa? Memberi. Ya memang itu kan kado sebenarnya kan, yang diberi Dinar itu waktu itu kado. Emang dia ngomong apa sih? Aku nggak terlalu ini. Yang aku tahu masalah sepatu dia ngomong ya. Hah? Iya ngomong apa? Dia statementnya apa? Ngomongnya gimana? Aku memang tahu ada di situ bahasa sepatu dia memberi, tapi setahu aku kan kado. Itu kan kado bukan? Dan aku juga waktu ngomong kayak kalau memang kita bubar baik-baik, mau diselesaikan semua baik-baik gitu loh. Bahkan kalau kamu mau ngambil mobilnya lagi, aku balikin, nggak masalah. Soalnya itu juga jadi bahan rame tuh Ya, netizen soal mobil. Mobil, Kalau paling dikasih mahal. mobil kok sudah putus. Iya, itu sebenarnya apa ya? Kita tuh itu kan secara nggak langsung sama aja ya, kayak Dina beli berlian sendiri, aku beli mobil sendiri. Cuman versinya tukar kado gitu. Jadi kan malah sebenarnya pemberian aku kan harganya bisa dibilang di atas mobil itu. Harga Gimana Tapi nih? nggak ada pembahasan masalah hadiah itu. enggak sih, Ya? enggak. Itu netizen aja itu. Kita nggak ada permasalahan kok. Itu emang pure hadiah Valentine dan aku rasa emang ya impas lah, bukan impas lah maksudnya rasa sayang untuk orang yang spesial. Dia ngasih aku mobil, aku ngasih dia berlian.